Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Naftalina. Di kesempatan kali ini, saya akan sharing terkait dengan salah satu mata kuliah di asesmen ya. Di mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen Efektif 2 di sekolah menengah ya, terutama pada siklus 1. Ini mata kuliah PPG Prajabatan. Jadi di sini saya masuk pada elaborasi pemahaman ya. Siklus 1 bagian refleksi. Jadi di sana itu di LMS ada instruksi bahwa kita harus merefleksikan diri ya terkait dari beberapa hal, yaitu yang pertama adalah terkait pembuatan perangkatnya, kemudian pelaksanaan pembelajarannya ya. Kemudian nanti di persentase kira-kira sudah mencapai IPK atau belum kayak gitu. Ini yang pertama adalah refleksi pada pembuatan perangkat pembelajaran. Jadi apa aja komponen perangkat pembelajaran dan kendala apa yang dialami selama melaksanakan pembelajaran. Jadi ini saya ambilnya itu kalau siklus 1 ini dari pengalaman saya ketika PPL 1 di sekolah kayak gitu. Nanti untuk siklus 2 ya nanti semester 2 ini PPL 2 maksudnya. Jadi ini untuk yang pertama perumusan capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran itu kendalanya di sini adalah CP itu masih dijabarkan sedikit ya secara umum. Jadi itu memang memberikan kendala saat proses membreakdown menjadi indikator dan tujuan pembelajaran atau TP. Kemudian pembuatan asesmen diagnostik pengetahuan siswa itu di sini saya mengalami sedikit kendala ya karena di sini kita harus menentukan level pengetahuan dalam membuat soalnya dari level C5 sampai C6. Kemudian pembuatan asesmen diagnostik karakteristik atau latar belakang peserta didik ini saya mengalami kendala sebenarnya tapi tidak secara signifikan ya. Jadi penentuan analisis dan indikator siswa dinyatakan mahir, kurang mahir dan butuh pendamping guru setelah tes diagnostik. Kemudian untuk perumusan profil pelajar Pancasila di sini tidak ada kendala ya karena dimensi P3 itu sudah dirumuskan secara jelas, jadi cukup mudah untuk merumuskannya. Kemudian perumusan target peserta didik itu di sini mengalami sedikit kendala ya untuk penyesuaian indikator dan tujuan pembelajaran. Jadi seharusnya rencana pelaksanaan pembelajaran itu dapat digunakan untuk mendefinisikan berbagai karakteristik peserta didik. Kemudian pas perumusan model pembelajaran di sini tidak ada kendala karena saya menggunakan beberapa model ya, ada PBL, PJBL atau Discovery Learning atau DL. Kemudian perumusan tujuan pembelajaran di sini tidak ada kendala karena setiap buat RPP itu tujuan pembelajarannya sudah disesuaikan dengan ABCD ya, ada audience, behavior, condition and degree. Kemudian perumusan asesmen yang of, as, and for learning itu yang ada kendala cuma of learning ya karena pembuatan soal HOTS itu saya kira masih sulit kayak gitu kan. Kemudian perumusan pertanyaan pemantik di sini sedikit mengalami kesulitan dalam menentukan pertanyaan yang memang disesuaikan dengan materi pelajaran ya. Namun di sini guru juga harus bisa istilahnya itu memahami gimana caranya siswa itu bisa berpikir kritis dan mampu menghubungkan materi dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. Kemudian perumusan kegiatan pembelajaran berdasarkan pada karakteristik peserta didik. Nah, ini saya mengalami sedikit kendala ya dalam menentukan aktivitas peserta didik yang sesuai karena karakteristik siswa itu memang beda-beda, unik gitu kan. Kemudian terkait pembuatan lembar kerja, kemudian pengayaan remedial dan penentuan bahan bacaan itu menurut saya tidak ada kendala. Selanjutnya refleksi pada penerapan pembelajaran untuk aktivitas pembelajarannya ya di sini pemberian asesmen diagnostik. Di sini pada pemberian asesmen diagnostik itu saya lakukan melalui Google Form. Kemudian mungkin kendalanya adalah ketika siswa diingatkan ya untuk mengisi ya karena tes diagnostik kan biasanya saya laksanakan itu sehari sebelum pembelajaran atau mungkin malamnya sebelum pembelajaran itu berlangsung kayak kemarin malam kayak gitulah kalau misal hari ini hari hanya mau ngajar. Kemudian pemberian pertanyaan pemantik, kendalanya adalah beberapa siswa itu ada yang merasa tidak terpancing ya atau mungkin tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Jadi ada yang cenderung diam. Kemudian aktivitas kolaborasi di sini secara keseluruhan cukup aktif siswanya dan kolaboratif. Mungkin 1 sampai 2 siswa itu
tidak mampu berkomunikasi secara aktif. Kemudian aktivitas proyek peserta didik terkait alokasi waktu ya itu terlalu lama. Jadi mungkin di sini bisa menjadikan sebagai pekerjaan rumah tambahan. Kemudian aktivitas pengayaan pembelajaran itu peserta didik cenderung suka mengganggu temannya daripada harus belajar materi pengayaan terlebih dahulu. Kemudian aktivitas remedial terkait dengan tambahan pembelajaran, di sini tidak ada kendala ya, dapat dilakukan di antara pembelajaran atau kita nyari waktu yang sekiranya kosong. Kemudian pemberian asesmen di sini terkait soal yang diberikan terlalu sulit sehingga membutuhkan waktu yang lebih banyak. Kemudian proses pelaksanaan asesmen di sini terkait itu ya kendala durasi waktunya. Karena kan biasanya kita dibatasi oleh waktu misal 2 minggu sekali itu harus dilaksanakan asesmen kayak gitu, jadi kita harus menyesuaikan juga waktunya. Kemudian kegiatan penutup pembelajaran sini tidak ada, yaitu menyimpulkan merupakan kegiatan yang positif untuk mengulas daya tangkap peserta didik. Selanjutnya refleksi pada keberhasilan peserta didik, di sini disesuaikan dengan IPK ya, atau CP-nya, capaian pembelajarannya tadi di breakdown jadi TP. Jadi yang pertama adalah mengidentifikasi klasifikasi alkali tanah, halogen dan gas mulia di alam itu 100%, kemudian sifat fisik, sifat kimia 100%, ketuntasannya pembuatan kegunaan unsur alkali tanah itu 90%, kemudian mengidentifikasi kelimpahan unsur, kemudian kegunaan unsur dan pembuatan unsur khusus periode 3 dan 4, khusus periode 3 dan golongan transisi periode 4 itu 100%, dan kalau pembuatan itu 90%. Seperti itu hasil dari elaborasi pemahaman bagian refleksi siklus 1 gitu ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti barangkali ada saran komentar boleh nanti tulis aja di kolom komentar. Sekian ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu video berikutnya ya.